Selamat siang kawan-kawan. Jadi saya tadi pagi ya menerima telepon, ada yang menanyakan bagaimana dengan, Sunton, pencairannya. Apakah sama dengan di BCA? Jadi aku rasa sama aja kawan-kawan prosesnya, jadi tetap melapor. Kenapa saya mengatakan bahwa selalu saya mengatakan bahwa Sunton itu lebih mudah daripada Makai karena di Sunton itu transfernya melalui rekening pribadi. Saya pernah lihat ada rekeningnya Natasha, atas nama Natasha, ada atas nama Nadeak, ya dan sebagainya. Nah, kita tetap melapor ke CS, kemudian misalnya kalau misalnya di BCA ya, setahu saya rasa semua bank begitu. Misalnya kita melaporkan nih bahwa saya telah mentransfer uang ke rekening ini. Nah, memang dalam aturan perbankan dia tidak akan memberikan data kepada kita orang yang mentransfer, yang kita transfer gitu ya, ke rekening tersebut. Ya, tapi pihak bank akan menegosiasikan bahwa terjadi transfer ke rekening saudara dari rekening ini dan dia mengatakan ini adalah penipuan dan ini adalah laporan polisinya, ini adalah bukti-buktinya. Jadi pihak bank yang menegosiasikan kepada pihak yang ditransfer uang. Jadi kita yang transfer uang ke mereka, di pihak bank yang menegosiasikan dengan mereka dengan bukti-bukti termasuk dengan laporan kepolisian atau surat keterangan dari kepolisian, dan orang itu tentunya akan dikonfrontasi oleh bank terkait, ini apa dalam rangka bisnis apa, karena dia mengklaim bahwa yang transfer itu adalah dia tertipu oleh Anda. Kalau misalnya orang itu yang kita transfer atau pemilik rekening itu membantah, kemudian dia tidak mau transfer, tentunya pihak bank akan memberikan, menanyakan alasannya apa, dalam rangka apa. Nah, kalau tetap dia berkeras tidak mau transfer, nah itulah laporan polisi itu yang akan ditindaklanjuti. Dan kita bisa mengatakan kepada CS di bank itu, kalau misalnya ini tidak akan ditransfer, ini saya akan bawa ke kepolisian, dilanjutkan ke kepolisian, tolong diblokir. Tapi mungkin pihak kita tidak bisa memblokir. Tapi kalau dengan adanya LP dari kepolisian itu, tentunya kepolisian itu akan, tim cybernya akan melihat bahwa siapa yang narik ini. Nama-nama rekening yang sudah di LP-kan itu, siapa yang narik itu. Siapa yang narik ini. Nanti polisi nanti akan yang melakukan pemblokiran atas permintaan gitu atau pengadilan atau bagaimana. Yang jelas proses hukum akan dilanjutkan kepada si penerima ini. Tapi kalau penerima ini mengembalikan karena negosiasi mediasi dengan bank tempat kita transfer atau menabung itu tentunya akan selesai di situ karena uang dikembalikan. Jadi hati-hati ya kepada penerima Sunton atas nama pribadi, Anda akan dipolisikan, akan diproses karena memang walaupun bank tidak memberikan data-data saudara, tapi saatnya nanti bank akan membuka atas permintaan daripada kepolisian atau pengadilan, data saudara itu gampang sekali dilacak. Beda dengan akun virtual itu. Nah, begitupun dari BCA, dari PT Media multimedia,
mereka dengan mudah mengembalikan dana-dana yang masuk di PT Multimedia itu karena negosiasi dengan pihak Bank BCA dan PT Multimedia yang mungkin dipakai oleh Makai sebagai penipuannya itu, dia akan dijelaskan oleh BCA bahwa ini nih buktinya, ini adalah LP-nya, ini adalah laporannya. Makanya dari PT Multimedia yang masih ada dananya Makai di situ, mereka akan mengembalikan. Karena kalau tidak, PT tersebut bisa dituntut, apalagi kasus Makai ini sedang berjalan, sudah di tahap penyelidikan. Tidak menutup kemungkinan direktur daripada PT itu akan dipanggil dan juga akan dimintai keterangan mengenai pencucian uang. Jadi sebaiknya PT Multimedia dan pihak BCA juga jangan berneko-neko untuk mengembalikan dana yang nyata-nyata dari rekening BCA, nasabah BCA, keluar uangnya ke situ, kemudian harus ditransfer balik. Karena ini akan diproses hukum dan akan menjatuhkan PT itu sendiri dan akan menjatuhkan juga kredibilitas daripada bank itu sendiri. Masa melindungi penipu? Masa dipakai untuk penampungan pencucian uang, sedangkan sudah ada undang-undang anti pencucian uang di bank itu sudah ada. Jadi apapun yang korban-korban itu komplain dengan bukti yang lengkap, bukti transfer yang lengkap, selama mereka tidak mengosongkan rekeningnya kemudian mereka kabur, itu uang masih bisa kembali dengan negosiasi pihak bank BCA, karena BCA tidak mau menjatuhkan mereka punya kredibilitas hanya dengan persoalan yang begitu. Nasabah yang 3.000 korban Makai itu bisa lari, bisa mengambil uangnya semua di BCA kalau peraturannya tidak ditegakkan atau tidak ada perlindungan terhadap nasabah, pembelaan terhadap nasabah yang mentransfer uangnya kepada rekening si penipu. Begitupun Sunton. Sunton ke rekening pribadi, saya percaya lebih mudah dapat, lebih mudah ditangkap, lebih mudah diproses karena memang rekening pribadi. Anda sebagai misalnya Natasha atau Nadia ini yang saya lihat, dia tidak mau berkeras, tidak mau mengembalikan padahal sudah diblokir. Anda dengan mudah dilacak. Kan data-data Anda ada di bank semua sebagai penerima. Jangan-jangan Anda ini ada agennya daripada robot-robot trading yang melakukan investasi bodong itu. Kenapa rekening Anda mau dipakai? Kalau misalnya, rekening saya dipakai katanya. Nah, atas dasar apa rekening Anda dipakai? Jangan-jangan Anda ini termasuk komplotan daripada orang-orang yang melakukan investasi bodong. Wajib diperiksa, ditangkap dan diadili. Kalau Anda tidak mau mengembalikan uang daripada di mana asal transfer kasus penipuan seperti yang keuntungan yang dijanjikan oleh perusahaan saudara. Karena Anda sudah melakukan penipuan begitu. Jadi lebih gampang sebenarnya Sunton. Nah, itu yang saya mau sampaikan siang ini karena ada yang menelpon saya apakah Sunton bisa kembali. Bisa melalui dengan proses negosiasi daripada bank dengan pihak uang yang rekening yang kita transfer. Kalau tidak mau kita lanjutkan ke proses hukum Sunton itu. Kita lanjutkan karena kita sudah laporkan ke Mabes, ke Polda. Sudah ada LP, BAP, lanjut ke lidik. Jadi siap-siap Anda, siap-siap aja Anda yang menerima atas nama pribadi itu dipanggil, diadili dan selanjutnya ke pengadilan kita sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi sebaiknya kalau misalnya pihak bank negosiasi dengan Anda untuk mengembalikan ke rekening
si pentransfer itu, Anda harus mengiyakan. Kalaupun Anda sudah mengambil uang yang dari situ yang bukan hak Anda, kembalikan ke situ. Kalau Anda tidak mau diproses hukum, dilanjutkan ke hukum. Karena Sunton ini sama Makai ini sudah berjalan proses hukumnya baik di Mabes maupun di Polda. Dan kita percaya polisi bekerja profesional dalam hal ini. Itu yang saya lihat. Ada yang mengatakan kok ini BAP lambat. Ya memang begini prosesnya. Harus melalui tahapannya. Memangnya menangkap ayam aja susah, apalagi nangkap yang ratusan miliar kayak begini. Ada prosesnya. Jadi bersabar. Nah, Mas Alex Channel ini hanya untuk menghubungkan antara korban, mengumpulkan data, kemudian bekerja sama dengan tim. Untuk Sunton, segera bikin juga tim yang seperti Makai. Kemudian ya terserah Anda, kalau Anda mau melaporkan pribadi per pribadi, Anda siap untuk mengurus itu ya silakan. Tapi apa yang saya lihat di Makai sudah bagus. Dan ada yang mengirimkan, Mas Alex tolong dong uang saya ini, saya lagi butuh banget ini uang, mohon cepat dikembalikan. Mas Alex ini bukan mengambilkan uang saudara, saya hanya memfasilitasi juga agar supaya kasus ini viral, kasus ini tetap eksis di media, di medsos, supaya orang-orang yang korban itu bisa mendapat edukasi dari sini, melihat bagaimana caranya orang uangnya yang sudah kembali. Itu aja siang ini yang saya mau sampaikan, bagaimana proses pengembalian uang di korban investasi bodong Makai dan Sunton juga pasti bisa. Jadi saya sarankan jangan terlalu bertanya bagaimana ya kalau begini bagaimana. Ikuti aja prosedurnya. Lapor dan apa yang langkah selanjutnya yang diperintahkan oleh CS di bank-bank tersebut. Kalau disuruh LP polisi ayo bikin. Kalau LP susah bikin di Kapolsek. Surat keterangan aja sudah cukup. Ada kok yang kembali cuma surat keterangan, uangnya sudah kembali. Karena kalau di dalam di Kapolsek itu mereka tidak ada prosedur personal untuk mengejar. Yang bank syaratkan itu kan hanya laporan polisi bahwa Anda telah ditipu. Itu jadi bukan LP yang double. Tidak double, itu surat keterangan pribadi untuk korban daripada penipuan investasi bodong ini. Ya, selamat siang. Terima kasih.